Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinti Wulandari dari kelas 82 nomor absen 12. Hari ini saya akan mempresentasikan bab 4, getaran, gelombang, dan cahaya. Kata kunci: getaran, gelombang, cahaya, lensa, dan optik. A. Getaran. 1. Benda yang bergetar. Berbicara atau berteriak adalah akibat dari fenomena pita suara yang bergetar. Semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan atau usikan. Benda yang bergetar dapat juga disebut sebagai benda berosilasi. Benda bergetar atau berosilasi ada yang dapat terlihat secara kasat mata atau dirasakan langsung, ada pula yang tidak dapat dilihat atau tidak dapat dirasakan langsung. 2. Apa saja variabel getaran itu? Bandul dibuat mula-mula dalam keadaan diam pada kedudukan O. Pada posisi ini disebut sebagai posisi atau kedudukan seimbang. Bandul tersebut kemudian ditarik pada kedudukan A dengan sudut simpangan kecil sekitar 100 derajat. Pada saat bandul dilepaskan dari kedudukan A, bandul akan bergerak teratur melalui titik A, O, B, O, A. Dan bergerak itu disebut gerakan bolak-balik dalam satu kali getaran. Ini contoh gambarnya. B. Gelombang. 1. Kenapa muncul gelombang? Ketika batu jatuh ke dalam kolom, sesungguhnya ia membawa energi potensial dari ketinggian tertentu, ditambah dengan energi kinetik akibat dilempar oleh kamu. Energi tersebut berubah menjadi gangguan atau getaran air di sekitar batu saat tercemplung. Energi kemudian diteruskan ke segala penjuru kolam sehingga kamu akan melihat pola-pola melingkar, bukan? Ini contoh gambarnya. 2. Jenis-jenis gelombang. Pada gambar 4.3 jika kita menjumlahkan jarak bukti titik A sampai C dan jarak lembah titik C sampai E, kita akan mendapatkan satu panjang gelombang transversal atau yang disebut sebagai lambda. Seperti halnya getaran, gelombang memiliki periode dan frekuensi dengan besaran yang sama pula. Periode 1 adalah banyaknya waktu yang diperlukan untuk menciptakan panjang gelombang penuh. Sedangkan frekuensi F adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Pada gambar 4.5, cara untuk menentukan satu panjang gelombang pada gelombang longitudinal 1 lambda adalah penjumlahan jarak rapatan ditambah dengan jarak regangan. Contoh gelombang banyak sekali di dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya adalah gelombang yang dapat dilihat jelas oleh mata manusia, yaitu gelombang laut berupa ombak, gelombang pada tali, gelombang udara, kemudian gelombang yang tak kasat mata seperti gelombang radio, gelombang microwave, gelombang televisi, dan banyak lainnya. Ini contoh gambarnya. 3. Gelombang bunyi. A. Bunyi bagi makhluk hidup berdasarkan terdengar atau tidaknya bunyi dibagi menjadi 3 tentang frekuensi, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik hanya mampu didengar oleh hewan tertentu seperti jangkrik dan anjing. Kemudian bunyi yang memiliki frekuensi dalam rentang 20 sampai 20.000 Hz termasuk
Bunyi audiosonik. Pada frekuensi audiosonik, inilah manusia dapat mendengar bunyi. Selanjutnya, bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz disebut sebagai bunyi ultrasonik. Kelelawar, lumba-lumba, dan anjing adalah contoh hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik. C. Cahaya dan alat optik. 1. Sifat-sifat cahaya. Berdasarkan sumber cahaya, semua benda dapat dibagi menjadi dua benda, yaitu mampu memancarkan cahaya sendiri, kedua yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri, atau akibat proses pemantulan cahaya. Salah satu sifat cahaya lainnya yaitu cahaya dapat dipantulkan jika menumbuk suatu permukaan bidang benda. Pemantulan cahaya yang terjadi dapat berupa pemantulan baur atau tidak teratur, dan pemantulan teratur. Pemantulan baur dapat terjadi jika cahaya yang dipantulkan oleh bidang yang tidak rata atau tidak balus seperti kertas, aspal, dan tembok. Sedangkan pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata dan licin seperti cermin datar yang kamu gunakan saat melihat bintang tadi. Pada pemantulan baur dan pemantulan teratur, sudut pemantulan cahaya besarnya selalu sama dengan sudut dari mana datangnya cahaya. Ini contoh gambarnya. 2. Indera penglihatan. Secara prinsip kita dapat melihat benda yang berwarna-warni karena ada cahaya tampak yang diterima oleh mata kita. Cahaya tampak tersebut mengenai benda dan terpantul hingga menuju mata. Warna-warna yang diterima oleh mata itulah yang memberikan kesan warna hijau, biru, dan seterusnya. Jika tidak ada sumber cahaya atau gelap yang memantulkan mata kita, maka kita tidak dapat melihat apapun selain dari gelombang cahaya yang memantul ke mata. Kita juga perlu memahami mata itu sendiri, karena tanpa mata yang sehat kita juga tidak dapat melihat benda-benda dengan berbagai warna di sekitarnya. Contoh gambarnya. Mata kita dibalut oleh 3 lapis jaringan yang memiliki fungsi dan ketebalan berbeda. Lapisan luar adalah lapisan sklera. Lapisan sklera membentuk kornea. Kemudian lapisan tengah disebut sebagai lapisan koroid. Lapisan tersebut membentuk iris mata. Terakhir adalah lapisan ketiga yang disebut lapisan dalam atau retina. Mata sklera yang membentuk putih mata dan bersambung dengan bagian depan yang bening yang disebut kornea. Kornea memiliki fungsi melindungi bagian yang sensitif yang berada di belakangnya dan membantu memfokuskan bayangan pada retina. Setelah melewati kornea, selanjutnya cahaya akan dibawa menuju pupil. Pupil adalah bagian berwarna hitam yang merupakan jalan masuk cahaya ke dalam mata. Pupil dikelilingi oleh iris. Sekarang kamu mengetahui bahwa warna mata sebenarnya adalah iris. Setelah melewati pupil, cahaya bergerak merambat menuju lensa. Lensa mata bersifat fleksibel. Otot siliar yang ada dalam mata akan membantu mengubah kecembungan lensa mata kamu. 3. Alat optik. Alat bantu penglihatan atau yang dikenal sebagai alat optik untuk melihat benda-benda jauh seperti bintang dikenal sebagai teleskop. Teleskop adalah alat optik yang dapat membuat benda-benda yang berada
pada tempat yang sangat jauh menjadi lebih jelas terlihat. Teleskop sederhana merupakan kombinasi antara dua lensa cembung yang terletak pada bagian dalam badan teropong. Lensa yang lebih besar disebut sebagai lensa objektif, sedangkan yang lebih kecil adalah lensa okuler atau lensa yang berada di dekat mata. Lensa objektif membentuk sebuah bayangan dan kemudian bayangan tersebut akan diperbesar oleh lensa okuler. Ini contoh gambarnya. Saat sedang meneropong benda langit, seperti bintang atau galaksi, kita memerlukan pembesaran teropong yang lebih tinggi. Untuk jarak-jarak dalam rasio juta tahun cahaya, maka teleskop pun harus berukuran besar, seperti yang dimiliki Lembaga Antariksa Amerika Serikat (NASA). Teleskop tersebut memiliki kemampuan untuk melihat galaksi Andromeda dengan lebih jelas. Menariknya, teleskop tersebut mengorbit di luar angkasa. Contoh gambarnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.